Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Oke, semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar kembali tentang bangunan ya, yang bagian ketiga. Kalau kemarin kita sudah bahas ada beberapa jenis bentuk bangunan ya, ada yang bentuknya bertumpuk sehingga kita harus pisahkan ya antara bangunan yang kecilnya dengan yang besar. Kemudian baru bisa kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya, baru bisa kita lakukan perhitungan. Ya, untuk kesempatan kali ini untuk bangunan bagian yang ketiga ya, kita akan melihat bentuk lain di materi bangunan ini. Oke, perhatikan ya. Ya, nah ini yang pertama, ini ada bentuknya trapesium ya. Nah, trapesiumnya ini bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau ketemu bentuk trapesium yang kayak gini ya, untuk mencari sisi EF ini EF, biasanya tanya cuma EF sih, berapa sih EF-nya gitu ya, ataupun nanti ada salah satu sisi yang ditanyakan ya, rumusnya ini pasti ya, ya yang ditanya EF gitu ya. EF adalah, nah ini AE kali sama, nah AE kali sama DC ini disilang, kemudian dikali juga ED dengan AB, ED dengan AB, AE dengan DC ini dikali, kemudian dijumlah ya. AE kali DC ditambah ED kali AB dibagi ya, dibagi siapa? Ini panjang ini, AE ditambah ED. Seperti itu ya. Oke, boleh sambil dicatat, monggo silakan. Ya. Kalau mau screenshot, ini di pause aja dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal ya, kayak gini. Ya, diketahui ST-nya 6, TP-nya 5, PQ-nya 14, SR-nya ketahuan 8. Yang ditanya panjang TU-nya berapa sih? Nah, ini pakai rumus yang tadi ya. TU itu adalah ST kali PQ, PT kali sama SR. Ya, ini jumlah. ST dengan PQ dikali, TP dengan SR dikali, hasilnya dijumlah. Ya, kemudian dibagi dengan ST tambah TP. Oke. Nah, TU adalah PQ kali ST tambah PT kali SR bagi ST ditambah TP. Jadi tinggal masukin angkanya ya. Tinggal kita masukin angkanya. Nah, ini PQ-nya berapa? PQ 14, ST-nya 6 ditambah PT-nya 5 gitu ya, dan SR-nya 28. Kalikan ya. Ini 14 kali 6 berapa? 5 kali 28 berapa? Kemudian dijumlah, dibagi dengan, nah ini ya, si ST-nya 6 ditambah PT-nya 5. Nah, kemudian setelah kita lakukan operasi perkalian dan penjumlahan ya, maka diperoleh ya 14 kali 6 84, 5 kali 28 140, 6 tambah 5 adalah 11. Nah, ini tinggal kita bagi 224 per 11. Nah, ini kayaknya ada yang kurang nih, 20 berapa tuh, 24 per 11 ya, 24 per 11 hasilnya. Oke ya, kalau mau dicatat itu ya, tinggal di pause saja. Oke, saya lanjut ya.
Nah, oke. Selanjutnya ada garis tinggi, garis berat, garis sumbu, dan garis bagi. Apa sih ini garis tinggi, apa sih garis bagi, apa sih garis berat, apa sih garis sumbu gitu ya. Nah, di sini sudah saya berikan definisinya. Ya, garis tinggi itu garis yang ditarik tegak lurus dari titik sudut ke sisi hadapan. Ya, ke sisi hadapan. Ya, garis berat, garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi hadapan yang membagi sisi hadapan menjadi sama panjang. Terus ada garis bagi, ya, garis bagi adalah garis yang ditarik dari sudut ke sisi hadapan yang membagi sudut menjadi sama besar. Garis sumbu yaitu garis yang tegak lurus, dia nggak ditarik dari sisi, nggak ditarik dari titik sudut, nggak, dia pokoknya tegak lurus aja terhadap sisi, ya, dan membagi sisinya menjadi sama panjang. Oke. Nah, di sini ada contoh ya, ada segitiga ABC, ya, mana segitiganya ini adalah siku-siku sama kaki ya, siku-siku sama kaki. Nah, AB-nya 10 dan CD-nya garis bagi. Oke. Ya. Nah, ini tinggal kita lihat ya, karena dia segitiganya siku-siku sama kaki. Ya, siku-siku sama kaki. Maka kaki-kakinya punya panjang yang sama pastinya ya. Pastinya punya panjang yang sama. Nah, kalau di sini dibilang oh AB-nya 10, ya berarti panjang BC-nya juga pasti 10 ya. Kemudian ya, di sini ada garis CD yaitu garis bagi. Nah, di sini garis bagi disebutin ya. Ini adalah garis bagi, ini CD, ini garis bagi. Maka sudutnya ini pasti besarnya sama. Ya, pasti besarnya sama. Oke, ini udah pasti besar sama. Kemudian ada lagi di sini. Ini siku-siku dikasih tahu nih, dua-duanya siku-siku. Ya, ada sudut, terus ada sisi yang berhimpit, ya. Ya. Berarti ini apa nih? Berarti ini adalah, iya betul. Ini adalah pasti segitiga yang kongruen. Ya, pasti ya segitiga yang kongruen. Kenapa? Ya, udah ada dua sudut sama besar. Ya, kemudian satu sisi yang panjangnya sama. Ini sisinya nih sepasang nih dia nih. Berhimpit lagi di DC. Maka segitiga BDC dengan segitiga DEC ini saya garis nih ya, ini ya. Nah, ini pasti dua segitiga yang saling kongruen. Nah, kalau kongruen berarti kan panjangnya sama, bentuknya sama, besarnya juga sama. Ya, kalau panjang BC-nya 10, ya ini BC-nya 10 nih. Berarti panjang CE-nya juga pasti 10. Ya. Terus karena tadi segitiganya siku-siku, ya maka mau nggak mau, seneng nggak seneng, pasti ketemu sama yang namanya ya Pitagoras. Pasti ketemu ya. Pitagorasnya dipakai di mana? Ya, dipakai untuk mencari sisi AC. Ini yang mau kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Nah, ya. Ya, Pitagorasnya biar ingat lagi ya. Ya, biar diingat-ingat lagi ya. Nah, ini A, sini B, sini C. Ya, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumusnya ya, ini jangan sampai lupa.
ya pasti ketemu. Udah kalau ketemunya segitiganya siku-siku ya udah ya pasti ketemu sama yang namanya Pitagoras. Ini udah bestie banget lah antara segitiga siku-siku dengan Pitagoras. Nah, tinggal kita cari panjang AC kuadrat ya. AC kuadrat. Panjang AC-nya berapa sih? Ya, panjang AC-nya bisa kita cari dengan rumusan ini ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, AB-nya mana? AB-nya yang ini kan. Ini AB. Ya, AB-nya 10, BC-nya juga 10. Ya, BC. Ya, 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Ya, berarti kan 100 tambah 100. Jadi hasilnya 200. Nah, karena ini masih bentuknya kuadrat, ya, maka supaya dapat hasil AC-nya, ya, kuadratnya kita pindahkan menjadi bentuk akar. Nah, hasilnya jadinya ini akar 200. Ya, 200 itu diingat-ingat ya. Berarti apa? 2 kali 100. Nah, sifat akarnya kita pergunakan nih. Jadi akar 2 kali akar 100. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah, iya betul, 10. Ya, maka jadi AC-nya adalah 10 akar 2. Ya. Nah, nah, karena sudah dapat panjang AC-nya 10 akar 2 dan panjang CE di CE-nya tadi sudah kita kasih pemahaman bahwa karena segitiga antara BD C dan CDE itu kongruen ya, maka sisi-sisinya pasti sama. Kalau BC-nya 10 ya pasti CE-nya juga 10. Ya kalau gitu panjang AE-nya ya, AE-nya ini yang ini. Nih, AE. AE-nya berapa sih? Ya, AE-nya tinggal kita kurangkan saja. Kan kita udah dapat panjang AC-nya sama panjang CE-nya. Ya, AE-nya itu berarti adalah ya AC dikurangi EC. Ya, maka kita peroleh panjang AE-nya adalah 10 akar 2 minus 10. Ya. Oke, karena ini segitiganya tadi adalah siku-siku sama kaki, maka kaki-kakinya pasti punya panjang yang sama. Nah, sekarang kita lihat segitiga AED. Nih AED ya. Ini AED. AED ini adalah segitiga siku-siku sama kaki juga. Ya, di mana DE dengan EA adalah kaki-kaki dari segitiganya. Karena kita udah dapat panjang E-nya 10 akar 2 min 10, ya, maka panjang DE-nya juga pasti 10 akar 2 minus 10. Dan karena segitiga DBC dan DEC ini adalah kongruen, maka panjang DB-nya ya jelas sama 10 akar 2 minus 10. Halo. Itu ya. Oke, kalau mau dicatat ya nanti di pause aja ya. Oke, kita lanjut ya.